Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Aji dan teman-teman sekalian. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang mana dari hasil diskusi kami yaitu katalis logam Ru dalam pembuatan hidrogen. Nah, kelompok kami sendiri beranggotakan Divasi Kirana Aryani, saya sendiri Indra Larasati, Ahmad Wacik Aminullah, Nabila Widadudari, dan Misani Maria Legrendre, dan Dea Pramesta. Oke, untuk kasusnya sendiri yaitu di mana dalam 3 dekade terakhir ini katalis homogen telah mengalami pertumbuhan yang sangat besar. Nah, di sini yang banyak digunakan pada prosesnya yaitu adalah katalis logam transisi. Nah, katalis-katalis tersebut yang digunakan ada beberapa jenis, yaitu dari 2008 sampai 2028 ada jenis platinum, palladium, rhodium, dan ruthenium. Nah, selain itu, ada juga beberapa penelitian yang melaporkan bahwa katalis homogen digunakan untuk transformasi DE hidrogenatif yang menyajikan untuk hidrogen ekonomi atau proses produksi hidrogen. Baik, nah sebelum lanjut mengenai materi lebih dalam, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa itu katalis homogen. Jadi katalis homogen merupakan katalis yang fasenya itu sama dengan zat yang akan dikatalis. Biasanya itu berupa dalam fase cair. Kemudian katalis homogen itu dapat berupa katalis asam basa atau katalis senyawa logam transisi. Katalis homogen itu biasanya sering digunakan dalam reaksi senyawa organik seperti reaksi asetilasi gliserol. Kemudian contoh dari beberapa katalis homogen itu seperti asam sulfat, kemudian ada asam klorida, kemudian ada asam nitrat dan asam fosfat. Selain itu juga terdapat beberapa katalis homogen yang bersifat asam Lewis atau asam Bronsted atau bisa jadi gabungan keduanya seperti BF3, ZnCl2 dengan pendukung HCl dan lain-lain. Next. Selanjutnya ada reaksi dehidrogenasi, di mana reaksi ini merupakan reaksi kimia yang melibatkan penghilangan hidrogen. Biasanya itu berupa molekul organik. Perlu diketahui bahwa reaksi dehidrogenasi itu merupakan kebalikan dari reaksi hidrogenasi. Reaksi dehidrogenasi mempunyai peran penting, yaitu bisa sebagai reaksi yang bermanfaat maupun untuk mengatasi reaksi yang kasus yang mempunyai masalah serius. Kemudian penggunaan katalis yang sesuai itu juga memungkinkan laju reaksi yang tinggi. Kemudian yang terpenting itu selektivitasnya. Kemudian ada juga jenis katalis utama dehidrogenasi yang menurut para ahli dan literatur itu direkomendasikan seperti logam golongan 8 itu ada platina dengan timah. Kemudian ada penopangnya itu bisa seperti alumina dan promotor, kemudian ada kromium oksida itu pada aluminium dan zirkonia dengan promotor itu sendiri. Kemudian ada oksidasi besi, kemudian ada gallium dan tembaga. Next. Kemudian selanjutnya ada reaksi hidrogenasi, di mana definisinya sendiri yaitu reaksi kimia yang melibatkan penambahan hidrogen ke molekul organik dengan adanya katalis. Hidrogen tersebut ditambahkan ke ikatan rangkap, biasanya itu ikatan rangkap 3 dalam hidrokarbon untuk mengurangi dan menjenuhkan senyawa organik tersebut. Reaksi hidrogenasi sendiri itu biasanya digunakan untuk menghasilkan berbagai bahan kimia organik dalam jumlah yang banyak. Kemudian untuk katalisnya yang tersedia itu dapat dioptimalkan sesuai dengan aplikasi atau ya fungsinya itu sendiri. Kemudian mekanismenya sendiri itu katalis itu mengikat hidrogen, kemudian substrat tak jenuh dan memungkinkan memindahkan hidrogen ke substrat. Adapun katalis yang direkomendasikan itu seperti logam mulia itu bisa seperti platina, kemudian palladium, rhodium dan ruthenium aktif. Adapun juga katalis seperti maksud saya berasal dari golongan logam tak mulia bisa seperti nikel, kemudian tembaga, logam transisi seperti molybdenum dan cobalt. Next. Oke, selanjutnya yaitu ada macam-macam sintesis katalis homogen dari logam transisi. Nah, di sini ada 4 jenis. Yang pertama yaitu
dengan metode hidrotermal. Dengan metode hidrotermal ini, cara sintesis katalis homogennya itu dilakukan dengan melakukan pemanasan bahan katalisnya. Jadi bahan katalis dipanaskan dengan suhu tertentu terlebih dahulu dengan karakteristik bahan yang sesuai dengan katalis tersebut. Nah, terus setelah dipanaskan, terus dilakukan pengadukan dengan bertujuan untuk menghomogenkan katalis. Nah, sebagai contohnya itu ada katalis logam transisi Al atau aluminium yang disintesis menggunakan metode ini dengan penambahan bahan lain berupa natrium aluminiat. Nah, di sini terdapat penambahan lain juga berupa setrakimetil-lamonium dan dihomogenkan pada suhu 60 derajat Celcius dan diaduk selama 5 hari secara berkala. Terus lanjutannya yaitu ada reaksi metode impregnasi. Impregnasi ini yaitu metode dilakukan dengan penyerapan katalis di dalam larutan yang mengandung logam transisi. Sebelum itu dilakukan pretreatment terlebih dahulu sesuai dengan sifat dan bahan katalis yang akan kita gunakan. Nah, untuk reaksi kompleksasi ini dilakukan reaksi antara logam lignin dan logam transisi. Nah, contohnya sendiri yaitu ada katalis awal IRCl3 yang direaksikan dengan reaksi kompleksasi dengan ligan fosfin menghasilkan katalis IR dalam bentuk homogen. Nah, untuk yang terakhir ini ada metode metatesis atau penukaran ligan dengan grup fungsional berbeda. Nah, di sini contohnya ada pembuatan katalis rhodium homogen dengan menggunakan katalis awal mengandung ligan karonil dan melakukan reaksi metasis dengan senyawa ligan amin. Dan itu beberapa dari 4 ini dia membutuhkan kayak sesuai dengan tambahan bahan lain untuk menghomogenkan dari bahan katalis tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan tentang komparasi antara katalis heterogen dan katalis homogen. Oke, untuk selanjutnya yakni komparasi antara katalis heterogen dan katalis homogen pada produksi hidrogen. Dalam produksi hidrogen, katalis hidrogen dan homogen dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi reaksi dan menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Namun ada beberapa fungsi dan aplikasi keduanya yang harus diperhatikan, yakni pada katalis heterogen adalah katalis yang berada pada fase yang berbeda dari reaktan sehingga dapat dipisahkan secara fisik setelah reaksi selesai. Katalis heterogen sering digunakan dalam produksi hidrogen karena mudah digunakan dan dikontrol serta lebih stabil dalam kondisi yang berbeda. Katalis hidrogen juga dapat berbentuk padat atau cair yang terdispersi dalam fase padat dan dapat dibentuk dalam berbagai bentuk seperti butiran serat ataupun busa. Ketika katalis rutenium kompleks heterogen digunakan, katalis biasanya tidak bergerak pada karbon aktif atau di permukaan alumina. Dan yakni keuntungan untuk menggunakan katalis heterogen adalah mudah dipisahkan dari produk dan tidak bercampur dengan produk yang dapat digunakan untuk berulang kali. Sedangkan untuk katalis homogen adalah katalis yang larut dalam fase reaksi dan sering digunakan dalam reaksi air. Katalis homogen seringkali lebih aktif daripada katalis heterogen karena lebih mudah terdispersi dalam reaktan sehingga dapat menyebabkan reaksi lebih cepat. Namun kerugian menggunakan katalis homogen adalah sulit untuk dipisahkan dari produk dan tidak stabil pada kondisi yang berbeda. Oleh karena itu penggunaan katalis homogen biasanya membutuhkan pemisahan yang hati-hati. Nah, pada saat menggunakan katalis rutenium kompleks ini, katalis homogen umumnya lebih sering digunakan daripada katalis heterogen. Keuntungannya, rutenium homogen adalah mudah dipisahkan dan dari produk dan dapat digunakan untuk berulang kali. Selanjutnya yaitu sintesis katalis homogen, di mana kami menggunakan salah satu jurnal milik Milstein, di mana dia ini mengembangkan konsep yaitu mensintesis kompleks rutenium dengan kooperatif Queens type ligands sebagai katalis yang efisien untuk dehidrogenasi
alkohol menurut rumus berikut ini, di mana pada gambar dapat dilihat, yaitu pada gambar A, bahwa molekul H2 mula-mulanya dibelah dalam reaksi heterolitik yang mengarah ke MH dan XH. Kemudian di gambar B juga terlihat kalau katalis RU ini mengandung ligan penjepit yang akan terdeomatisasi kooperatif dan mengubah alkoholnya menjadi ester dalam membebaskan si H2. Nah, kemudian dapat dilihat pada gambar yang C, ya ketika kompleks rutenium ini akan menghasilkan ligan amido kooperatif, di mana nanti fungsinya yaitu sebagai elektrokatalis molekuler untuk konversi larutan basa alkohol menjadi karboksilat, proton, dan arus listrik. Next. Nah, sintesisnya ini tuh mendorong penggandengan metanol dan air menjadi asam format dan 2H2 kemudian diikuti dengan konversi asam format menjadi CO2 dan dihidrogen, di mana dapat dilihat dalam persamaan di bawah ini. Nah, dehidronasi campuran metanol dan air ini akan melalui 4 langkah yang terpisah, di mana langkah yang A, yaitu metanol didehidrogenasi atau dioksidasi menjadi formaldehida dengan melepaskan ekuivalen pertama dari H2. Kemudian dapat dilihat pada gambar yang B, bahwa formaldehida ini akan mengalami hidrasi untuk membentuk metanadiol. Nah, di gambar C, si metanadiol ini didehidrogenasi menjadi asam format dan ekuivalen kedua dari H2. Nah, selanjutnya di gambar yang D, si asam formatnya nanti akan dehidrogenasi untuk melepaskan si CO2 dan ekuivalen ketiga dari H2. Sehingga si katalis RU-nya ini akan aktif dan dihasilkan oleh protonasi kompleks dari prekursornya. Selanjutnya yaitu karakteristik katalis homogen, di mana katalis homogen ini pada umumnya memiliki aktivitas dan selektivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan katalis heterogen karena setiap molekul yang memiliki sisi aktif dengan reaktan akibat fase yang sama. Yang contohnya yang sering digunakan itu CO, Fe, RH. Next. Nah, si karakteristik RU ini kalau sebagai katalis, RU ini memiliki komponen aktif dari katalis logam mulia, di mana nanti dia akan dilakukan proses depolimerisasi lignin menggunakan reaksi dehidrodeoksigenasi yang melibatkan beberapa reaksi seperti hidrogenasi. RU ini sangat efektif dikarenakan dia memiliki aktivitas katalik yang tinggi, selektivitas yang baik, daya tahan yang lama, dan ukuran yang lebih kecil, di mana ukuran yang lebih kecil ini akan menghasilkan aktivitas katalik yang lebih tinggi. Nah, ukuran partikel RU yang kecil ini menghasilkan lebih sedikit sisi aktif katalis. Dengan kata lain, partikel RU ini akan menghasilkan luas permukaan yang kecil, sehingga akan berpengaruh terhadap keaktifan katalis tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu mekanisme reaksi produksi hidrogen dengan katalis homogen rutenium kompleks. Jadi bisa dilihat pada gambar di slide ini, merupakan reaksi stoikiometri dengan rutenium kompleks Ru3 dalam reaksi dehidrogenasi alkohol. Pada tahap pertama, kompleks Ru3 bereaksi dengan sedikit kelebihan air untuk membentuk Ru-trop2-dat yang mendehidrogenasi alkohol bertindak sebagai aseptor hidrogen untuk menghasilkan kompleks tereduksi Ru0-trop2D atau Ru0-OCH-PH-trop2D yang mempertahankan molekul aldehida terdehidrogenasi yang terkoordinasi dengan pusat logam.
Dalam kondisi basa, kompleks 5 atau 6 akan kehilangan dihidrogen dan kembali menjadi kompleks 3. Kompleks 4 yang sangat reaktif dapat dijerat dengan triphenylphosphine atau PPH3 untuk membentuk kompleks 7 pentakoordinat yang stabil. Selanjutnya, merupakan mekanisme reaksi yang digunakan pada produksi hidrogen dengan katalis homogen rutenium kompleks secara keseluruhannya. Jadi pada tahap ini, langkah pertama adalah kompleks dihidrorutenat atau Ru3 bereaksi dengan air menghasilkan spesies netral atau Ru trop 2-dat dengan eliminasi 1 ekivalen H2. Nah, untuk langkah B-nya, itu gugus hidroksil dari molekul substrat ditambahkan ke arah ikatan RUN untuk membentuk Ru plus 2 alkoksida 1 atau intermediate 1. Kemudian pada langkah C itu ikatan alfa CH dari substrat terikat diaktifkan dan ditransfer ke salah satu gugus CH dari backbone ligan top 2-dat menghasilkan spesies 2 yang tereduksi. Kemudian pada langkah D dan E, kompleks amino-imina 2 ini dapat mendehidrogenasi molekul substrat lain dalam urutan aktivasi yang serupa untuk menghasilkan kompleks 6 dan 5. Akhirnya pada langkah F, kompleks 5 secara termal memisahkan persamaan ekivalen 2 H2 lain dalam kondisi basa, di mana kompleks 3 diregenerasi dan siklus katalik ditutup. Berikutnya merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi performa dari katalis. Faktor-faktor yang mempengaruhi performa katalis antara lain adalah sifat fisika dan kimia katalis, kondisi operasi seperti temperatur, tekanan, laju alir, waktu kontak, jenis umpan yang digunakan, dan juga jenis padatan pendukung yang digunakan. Katalis sendiri yang dipreparasi dengan cara yang berbeda akan menghasilkan aktivitas dan selektivitas yang berbeda. Kemampuan suatu katalis dalam suatu proses biasanya diukur dari aktivitas dan selektivitasnya. Aktivitas biasanya dinyatakan dalam persentase konversi atau jumlah produk yang dihasilkan dari jumlah reaktan yang digunakan dalam waktu reaksi tertentu. Sedangkan selektivitas adalah ukuran katalis dalam mempercepat reaksi pada pembentukan suatu produk tertentu. Dan di sini kami membahas tentang katalis homogen. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwa katalis homogen merupakan katalis yang berada pada fase yang sama atau liquid dengan reaktan. Keuntungan katalis homogen adalah kespesifikasiannya dan tidak membutuhkan suhu dan tekanan yang tinggi saat reaksi. Kelemahannya yaitu katalis ini sulit untuk dipisahkan dari produknya, tetapi pada umumnya katalis homogen ini juga bisa dikomparasi dengan adanya logam transisi. Next. Kemudian ada komponen-komponen yang ada pada katalis. Katalis merupakan suatu senyawa kimia yang umumnya mempunyai dua fungsi, yaitu untuk mempercepat reaksi menuju kesetimbangan, yaitu fungsi aktivitas, dan juga meningkatkan hasil reaksi yang dikehendaki, yaitu fungsi selektivitas. Katalis ini umumnya dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama adalah komponen aktif, di mana komponen aktif ini merupakan komponen yang dapat mempercepat laju reaksi. Komponen aktif ini dapat mengalami deaktivasi saat digunakan karena adanya senyawa racun dari karbon dan senyawa sulfur serta rusaknya struktur akibat temperatur operasi yang terlalu tinggi. Kemudian yang kedua adalah komponen promotor, di mana komponen promotor yaitu komponen yang ditambahkan untuk meningkatkan kerja katalis dalam jumlah yang kecil pada saat sintesis katalis. Tujuan dari penambahan promotor ini untuk meningkatkan aktivitas, selektivitas, dan juga stabilitas dari katalis yang dibuat. Kemudian yang ketiga adalah komponen penyangga, di mana komponen penyangga berfungsi sebagai tempat penebaran fase aktif yang bertujuan untuk memperluas permukaan kontak fase aktif dengan reaktan tanpa mengurangi aktivitas fase itu sendiri. Next. Kemudian kita menggunakan katalis homogen berbasis rutenium kompleks, di mana katalis Ru ini efektif digunakan dalam reaksi hidrogenisasi dan memiliki ketahanan terhadap proses deaktivasi yang tinggi. Namun, kekurangannya adalah harga yang mahal dibandingkan dengan logam yang lainnya. Ukuran partikel ini suatu material merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi efektivitas performa dari material tersebut. Nah, material dengan ukuran nano memiliki 17 sifat kimia dan fisika yang lebih unggul daripada material yang berukuran besar seperti mikro. Karena pada umumnya surface area pada ukuran mikro itu lebih besar. Jadi untuk proses katalisnya akan lebih maksimal. Next. Kemudian ada pengaruh penambahan logam transisi dalam katalis. Next.
Bagaimana katalis berbasis logam transisi itu? Jadi katalis dengan selektivitas yang tinggi ini sangat dibutuhkan untuk proses reaksi yang memiliki produk lebih dari satu atau proses yang memiliki reaksi samping. Penambahan logam transisi ini pada katalis dapat menyebabkan perbedaan pada sifat hidrogenisasinya. Katalis yang menunjukkan selektivitas yang bagus itu adalah yang memiliki ikatan C dan C. Dan bagus dalam hidrogenisasi katalitik. Selektivitas ini menunjukkan konversi 91,3% hidrogenisasi yang selektif terhadap ikatan karbon dan mudah dilakukan karena secara termodinamika hidrogenisasi karbon ini lebih mudah dilakukan dibanding hidrogenisasi terhadap karbon dan juga oksigen. Oleh karena itu, perubahan terhadap struktur permukaan katalis atau sifat elektronik dari katalis itu perlu dilakukan untuk meningkatkan selektivitas hidrogenisasi. Efek logam transisi ini terhadap hidrogenisasi pada katalis platinum ini dapat dijelaskan dengan efek elektronik dan atau geometris. Dan ini juga sama pada katalis yang digunakan dengan menggunakan ruthenium. Next. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi performa dari katalis itu sendiri. Yang pertama adalah penggunaan katalis logam transisi dapat membantu proses produksi gas hidrogen. Sifat dasar logam transisi ini mudah mengalami korosi, yaitu karena adanya pengikatan oksigen, sehingga katalis membantu proses penguraian asam lemak dari bahan sehingga membentukkan hidrogen lebih cepat. Dan di sini ada faktor suhu yang digunakan, yaitu yang efektif itu sekitar 180 hingga 260 derajat Celcius dengan ketahanan hingga 450 derajat Celcius. Dan juga ada berbagai unsur yang telah digunakan untuk memprediksi sifat kimia katalis, sehingga kinerja katalis logam transisi dalam penggunanya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Beberapanya diantaranya adalah aluminium, silika, zirconium, dan juga krom. Kemudian, untuk pembuatan hidrogen dengan katalis homogen ini yang menggunakan ruthenium kompleks dalam hal ini, dalam penelitian milik Kwan Do-young dan kawan-kawan pada tahun 2020 bahwa pada ruthenium dengan ukuran nanopartikel akan menunjukkan bahwa katalis tersebut memiliki banyak sisi aktif. Stabilitas ruthenium ini juga sangat baik jika dibandingkan dengan platina karbon yang bersifat komersil, meski dilihat dalam asam dan basa. Dan ruthenium ini dapat memasok proton lebih cepat untuk menghasilkan hidrogen yang lebih efisien. Mengingat bahwa absorpsi dan reduksi proton ini cepat melalui energi ikatan hidrogen. Next. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan di atas, produksi hidrogen itu menggunakan katalis homogen ruthenium kompleks dengan mekanisme reaksi yang melibatkan dehidrogenasi. Ruthenium sendiri merupakan salah satu komponen aktif dari katalis logam mulia yang memiliki aktivitas katalik yang tinggi, selektivitas yang tinggi, dan daya tahan yang lama. Logam ini sangat efektif untuk reaksi hidrogenisasi dan memiliki ketahanan terhadap proses deaktivasi yang tinggi. Mekanisme reaksi ini diusulkan berupa katalis homogen dari ruthenium kompleks yang mendorong penggandengan metanol dan air menjadi asam format dan 2H2 atau hidrogen, yang diikuti dengan konversi asam format menjadi karbon dioksida dan dihidrogen. Dilihat dari mekanisme reaksinya, katalis homogen memfasilitasi interaksi antara substrat dan katalis dan dapat mempercepat reaksi dehidrogenasi, menjaga intermediate yang terbentuk dalam keadaan yang stabil dan memudahkan regenerasi katalis untuk digunakan kembali. Dengan demikian, katalis homogen memainkan peran kunci dalam mengaktifkan substrat, memfasilitasi transfer hidrogen, menstabilkan intermediate aktif, dan juga mempercepat reaksi dehidrogenasi dalam produksi hidrogen. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.